Ketika segalanya membutuhkan uang, maka jangan jadikan uang musuh yang seolah-olah kita hina jika terlalu fokus padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Bunda itu kadang pengen tahu ya isi rekening orang yang kalau ngomong hidup tuh jangan mikirin uang terus gitu ya, jangan apa-apa tuh semuanya uang. Nah padahal uang itu ada di mana-mana bisa kita dapatkan, di mana-mana juga bisa kita keluarkan. Setuju nggak teman-teman? Kalau ada yang setuju boleh tulis di kolom komen. Ya, bukan berarti hidup kita fokuskan pada uang, tapi kita harus jujur pada diri sendiri. Pada nyatanya, segala sesuatu memang membutuhkan uang. Sekolah anak bayarnya pakai uang, bahkan yang gratisan pun harus beli bensin dan itu pakai uang, teman-teman. Nah, yang salah adalah cara kita mengelola uang. Nah, sebenarnya mengelola uang tuh bukan berdasarkan IQ yang tinggi, kecerdasan yang maksimal, enggak ya. Tapi ada beberapa hal yang memang harus kita pahami tentang uang itu sendiri. Sebelum masuk ke penjelasan video, Bunda mau tahu dong, teman-teman kira-kira nih paling ngerasa boros kalau ngeluarin uang buat apa sih? Atau paling ngerasa gagal gitu ngelola uang kalau pas lagi apa? Biasanya kan kalau lagi tabungannya keluar Bun Ai, ada pengeluaran dadakan Bun Ai. Nah, kira-kira lebih daripada itu semua, teman-teman ngerasa boros tuh kalau pas lagi apa? Kalau Bun Ai jujur ya, ngerasa boros kalau pas lagi beli barang dan ternyata barangnya nggak dipakai atau masih banyak banget barangnya ada di rumah. Nah, Bun Ai ngerasa kayak gitu. Makanya menjadi sangat penting ketika belanja bulanan itu Bun Ai kayak ngecekin lagi semuanya, bener nggak sih apa aja yang habis. Nah, kalau dulu itu Bun Ai belanjanya langsung sekalian, pernah juga per minggu. Nah, akhirnya dievaluasi ya metodenya berubah-ubah gitu ya di setiap bulannya. Oke teman-teman, jadi selain tentang kecerdasan untuk mengelola uang, ada banyak faktor yang lebih penting dari itu semua. Yang pertama adalah pola asuh atau pola didik. Yang paling signifikan tuh Bunda belajar dari ya pola asuh Bunda pribadi dan pola didik Pak suami pribadi gitu ya. Jadi kalau untuk anak itu Pak suami jauh lebih boros, catat, ketimbang Bun Ai. Bunda itu lebih kayak ya udah beliin barang nggak usah harus yang mahal-mahal, yang biasa aja nggak apa-apa. Nah kalau Pak suami itu enggak, dia lebih cenderung pengennya yang mahal. Contoh lah ya, contoh, kalau untuk anak itu suami Bunda justru lebih milih kayak yang harus apa ya? Harus yang benar-benar berkualitas. Nah, dulu Bunda nggak sanggup untuk menolak keinginan beliau karena ya salesnya beliau gitu ya. Kan bahasanya kalau digoda dengan bisikan-bisikan gaib kita bisa baca ayat kursi gitu kan. Kalau sama Pak suami gimana nih? Dibaca ayatnya dilempar kursinya kan nggak mungkin ya kan? Bercanda ya. Jadi dulu waktu Rafa mungkin nggak terasa, tapi begitu punya anak 2, 3, 4 itu terasa sekali. Nah akhirnya Bunda memutuskan untuk enggak, kalau masih kecil kayaknya kita nggak perlu deh untuk beli barang yang benar-benar berkualitas banget karena memang pertumbuhan anak-anak tuh kan cepet banget. Nah ternyata memang dari keluarganya Pak suami itu memang cenderung kalau beli barang nih contoh itu nggak apa-apa banget kok dengan mencicil, tapi mereka hemat. Berbeda dengan keluarga Bun Ai nih, yang keluarga Bun Ai itu lebih cenderung nabung-nabung. Jadi kalau beli barang ya kita harus tabung, harus ada uangnya. Pokoknya kita tuh pelit banget sama yang namanya bayar lebih gitu ya teman-teman. Tapi justru kita cenderung boros bahasanya. Nah kok bisa kayak gitu? Nah ini yang Bun Ai tarik garis lurus ya. Jadi nggak hanya proses untuk nabungnya, ternyata membelanjakannya pun bisa sangat berpengaruh saat kita menggunakan uang gitu bahasanya. Belibet ya si Bun Ayah. Nah, kalau untuk membelanjakan ya contoh, Pak suami itu bisa banget makan cuma kayak nasi, tahu dicaca atau nasi dengan bakwan goreng gitu ya. Itu bisa cenderung nggak pilih. Justru Bun Ayah yang lebih banyak pemilih. Nah, jadi dengan pola asuh tersebut Bun Ai mengkombinasikan antara polanya Pak suami dengan polanya Bun Ai. Hematnya kita sadur dari Pak suami, tapi proses menabungnya, proses untuk menjaga uangnya itu sadur dari keluarganya Bun Ai. Sehingga menjadi kombinasi yang alhamdulillah gitu ya. Tahun ke tahun gitu, termasuk saat berangkat haji itu selalu kita on budget. Dan sekarang Pak suami juga udah mulai gitu, kalau dia ngeluarin uang dia tulisin, dia mulai paham bahwa kalau nggak punya uang ya berarti nggak beli barang. Dia juga mulai paham kalau untuk anak-anak ya mohon maaf nggak usah harus yang mahal-mahal. Bun Ai pun harus paham kalau kira-kira masih ada makanan di rumah ya nggak usah beli.
Terus kalau kira-kira makan dengan ini cukup, ya udah nggak usah lebay. Masak 3 cukup, nggak usah masak 5. Jadi hal-hal kayak gitu yang setelah kita pelajari kita ketemu polanya, teman-teman. Oke, yang kedua adalah perilaku kita tentang uang. Ini jauh lebih penting ketimbang kecerdasan kita tentang uang. Banyak orang yang cerdas mengelola uang. Dia tahu nabung itu harus. Dia tahu nggak boleh boros. Dia tahu punya barang itu, tapi pengen lagi beli, pengen lagi beli. Tapi kalau ceramah sama anaknya tuh keren banget ya. Kamu tuh udah punya mainan, jangan beli lagi, beli lagi. Sementara ibu punya baskom, punya wajan, beli lagi, beli lagi. Sama lah. Ini nggak lagi ngomongin teman-teman, tapi lagi ngomongin Bun Ai. Bunda itu kayak punya tas, punya dompet, masih pengen lagi ya Allah ya Rob. Mudah-mudahan Allah senantiasa kasih hidayahnya ya buat Bun Ai. Oke, jadi balik lagi, perilaku kita tentang uang kadang-kadang itu kita bikin kayak termanipulatif. Contoh, kita di awal gajian kita nabung dalam jumlah yang besar. Sementara banyak kewajiban kita yang belum penuh. Akhirnya tabungan seolah-olah punya kita padahal masih ada kewajiban, komposisi kewajiban di sana. Kita jadi kayak ngerasa nyesel, kayak ngerasa jadi orang yang gagal. Atau kita termanipulatif. Oh ya udah, kita hemat di awal, ngeluarinnya sedikit-sedikit kayak jajan anak. Semua ngatain Bun Ai pelit. Heran. Kok jajan Rafa SMP cuma 7.000 Bun Ai? Ya balik lagi ya, karena Bunda yang memilih untuk shock terapi di awal. Jadi Bunda yang siapkan kayak cemilannya, terus bekalnya itu Bunda yang siapkan. Nah selanjutnya adalah perilaku orang yang sangat mudah ambil keputusan itu justru membuat uang tuh jadi nggak betah. Contoh, kita tuh setiap hari ambil keputusan belanja sayur apa ya, belanja ikan apa ya, kan setiap hari tuh kita ngambil beberapa keputusan keuangan. Alangkah lebih baiknya perilakunya diubah dengan mengambil satu waktu untuk sebuah keputusan keuangan sehingga kesananya kita nggak perlu lagi untuk ambil keputusan keuangan yang receh-receh. Sampai menit ini Bunda ngucapin terima kasih dulu ya untuk yang selalu bergabung di channel sederhana ini. Semoga apa yang Bunda sampaikan ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Dan buat kamu yang baru kenal, kenalin aku Bun Ai, ibu rumah tangga dengan 4 orang anak yang senang sharing keuangan dari pengalaman aku dan juga pengalaman peserta-peserta kelas Smart Mom Class. Buat teman-teman yang mau join untuk komunitas gratisnya bisa langsung hubungi admin, nomornya ada di description box. Dan buat barang-barang yang Bunda pakai nih ya ada yang tanya dompet, tas, itu udah Bunda taruh di description box dan itu real Bunda punya. Jadi Bunda nggak mau rekomendasiin barang yang Bunda nggak tahu gitu ya kualitasnya. Oke, selanjutnya kita balik ke video, yaitu adalah memaksa ideal tapi lupa menjaga mental. Yang ujung-ujungnya tabungannya juga nggak optimal, tapi traumanya makin maksimal. Trauma tentang apa Bun Ai? Tentang keuangan. Kan kita tuh punya traumatik masa lalu ya tentang mengatur uang. Nah hal-hal kayak gitu yang harusnya kita maafkan, kita hapuskan. Oke, jadi kadang untuk uang ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Contoh ya, ini terbalik teman-teman, mohon maaf. Yang bisa kita kontrol itu adalah keluarnya uang, tapi yang nggak bisa kita kontrol adalah hadirnya uang. Tiba-tiba aja dapat amplop, tiba-tiba aja dapat rezeki dari A, dari B, dari C. Hadirnya uang tuh kita nggak bisa kontrol, kita kan nggak bisa bilang rezeki kita cuma ada di gaji bulanan kita kan enggak ya. Tapi keluarnya uang itu bisa kita kontrol. Nah sayangnya orang-orang tuh lebih berfokus pada yang nggak bisa dia kontrol. Jadi oh pendapatan saya sekian, fokusnya pada pendapatan aja. Sementara pengeluarannya tuh lupa untuk dijaga. Ya udahlah biarin aja lah, nanti juga dapat lagi. Seolah-olah dia yang mengkontrol teman-teman. Gitu ya, sedikit belibet gak sih penjelasan Bun Ai? Mohon maaf ya kalau bahasanya kurang tersusun rapi. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan melupakan tujuan uang. Bunda selalu bilang sama peserta SMC, yuk kita balik lagi yuk. Uang itu cuma jembatan aja teman-teman, bukannya sumber. Jadi rezeki kita tuh ya kelihatannya aja tuh uang semua, padahal enggak. Rezeki kita tuh banyak banget. Jadi uang tuh cuma salah satu jembatan rezeki. Selain misalnya kebahagiaan, ketenangan, kesehatan, ide. Nah itu kan salah satu rezeki juga ya. Nah, kalau sumber itu memang murni yang sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Sama, kita orang tua ini cuma jembatan rezeki. Jadi jangan kayak sumber. Jangan kalau bilang, "Kalau mama nggak ada nanti gimana? Kalau papa nggak ada nanti gimana?" Ya Allah istighfar ya. Rezeki anak-anak tuh bukan kita yang jamin, teman-teman, tapi Allah.
kita mempersiapkan, harus, karena sebaik-baiknya kaum gitu ya, sebaik-baiknya hamba Allah juga yang mempersiapkan di masa depan, yang tidak meninggalkan anak-anaknya dalam kemiskinan, karena kan kemiskinan itu dekat pada kekafiran teman-teman. Nah jadi hal-hal itu kita sadur menjadi fungsi akhirat lah bahasanya. Selanjutnya kita harus paham bahwa uang itu tuh butuh. Jadi kalau kita butuh uang, berarti uangnya nggak akan utuh. Kita butuh buat beli vitamin, ya uangnya nggak akan utuh. Kita butuh buat beli telur, ya udah uangnya nggak utuh. Jadi jangan bilang uangnya kemana ya? Karena kita kan butuh, ya pasti uangnya harus keluar. Selanjutnya kita jangan menjaga yang pergi, melupakan yang ada. Jadi uang yang udah pergi ya udah kita ikhlaskan dengan hati yang gembira. Kita bilang nanti kamu datang lagi ya sama teman-teman kamu dalam jumlah yang jauh-jauh lebih berkah dan lebih banyak. Nah, yang belum pergi ini kita jaga. Jangan terbalik, baru boros 1 hari, kita langsung bikin boros 29 hari. Jangan ya. Oke, selanjutnya adalah memahami sifat uang. Uang itu selalu menjadi hamba yang taat. Saat kita bisa mengkontrol uang, uang tuh gak akan kemana-mana. Uang tuh akan baik-baik aja. Uang tuh di dompet juga gak akan bosan. Dia gak akan meronta-ronta. Aduh, bosan aku di dalam dompet. Ayo kita belanja, ayo kita ke Alfa, ayo kita ke Indomaret. Ini ada promo yang harus diselamatkan. Ini ada diskon yang harus kita selamatkan. Itu gak mungkin. Dia anteng aja. Kamu di sinking fund ya uang, baik. Kamu aku tabungin buat THR ya, iya baik. Tapi kalau saat kita, maaf ya uang, aku harus check out, ya udah aku pergi, bye bye, kan kayak gitu ya. Jadi uang tuh selalu menjadi hamba yang taat. Nah, uang bisa menjadi Tuhan yang sangat jahat. Kalau kita tuh selalu mikirin gimana caranya uang gak boleh pergi. Gimana caranya tabungan harus selalu kumpul. Gimana caranya uang yang kita sudah persiapkan itu gak boleh melenceng. Nah, itu akan menjadi Tuhan yang jahat. Karena kita udah mulai gak enjoy gitu ngatur uang, teman-teman. Nah, ini prinsip yang paling penting. Dan ini menurut Bun Ai memang udah Bun Ai rasakan bahwa uang hanya hadir untuk jiwa yang tenang. Jadi kalau jiwa kita gerusak itu malah nggak ada, malah semakin cepat pergi dia. Jadi saat kita happy mengeluarkan uang, saat kita yakin dengan keputusan keuangan, oke, saya harus ngeluarin uang 500.000 untuk beli vitamin, ya sudah. Oke, saya ngeluarin uang 300.000 untuk ikut kelas. Oh, saya ngeluarin 300.000 untuk self reward. Ya udah nggak apa-apa. Happy, maka dia akan kembali lagi membawa teman-temannya dengan jumlah yang lebih berkah lagi. Jadi uang itu akan selalu pergi di jiwa-jiwa yang liar, yang pikirannya tuh nggak tenang. Pengen A, pengen B, pengen C, pengen semuanya tuh malah bikin uang tuh nggak tenang. Dan yang terakhir adalah cukup jadikan uang itu ada di tangan kita, teman-teman. Jangan dijadikan di hati kita. Jadi cintailah seluruh proses dalam menabungnya, bukan mencintai tabungannya, gitu ya. Jadi kalau kita punya doa, maka cintailah proses ini gitu sampai ke doa kita. Karena sebenarnya untuk mengabulkan doa kita yang receh bagi Allah yang maha segalanya tuh benar-benar mudah, selama catet kita menjadi orang-orang yang senantiasa memantaskan diri untuk doa-doa kita. Dan kalau hari ini doanya belum dikabul, jangan sedih, pasti suatu saat akan diganti dengan yang lebih baik. Nah, jadi ini aja yang bisa Bunda sharing di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.